Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bahasa, kembali lagi di Siniar Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur atau Sini Bahasa. Dengan saya Eki Syarudin, penyuluh bahasa di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, yang hari ini akan menjadi pewara. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang revitalisasi bahasa daerah melalui bimbingan teknis atau BIMTEK Guru Master di Provinsi Jawa Timur. Nah, tentunya untuk membahas topik tersebut, kita sudah menghadirkan 3 orang narasumber yang terlibat secara langsung gitu dalam kegiatan RBD ini. Nah, narasumber yang pertama ada Ibu Oktavia Fidianti. Selamat siang, Ibu. Selamat Kemudian Ibu Naila Nilovar. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mas Eki. Dan Bapak Balok Safarudin. Selamat siang, Bapak. Siang. Mungkin bisa lebih dekat, Pak, mikrofonnya biar Dekat. Suaranya merdu. gitu. Baik, nah jadi hari ini kita topiknya adalah tentang RBD, Bu. Mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan secara singkat saja bagaimana sih dan apa itu kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang sudah dilaksanakan atau yang sedang berlangsung di Provinsi Jawa Timur gitu. Ya, baik, terima kasih Eki ya. Sebenarnya kalau kita mengetahui ya bahwa RBD itu adalah untuk apa? Untuk menghidupkan kembali bahasa daerah yang hampir punah ya. Kemudian untuk meningkatkan penggunaan bahasa dan untuk melahirkan penutur baru. Jadi penutur muda khususnya. Jadi itulah fungsi atau latar belakang dari revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Jawa Timur. Seperti itu. Berarti kalau untuk tahun ini pelaksanaan sudah sampai mana, Bu? Untuk tahun ini tahapan kami ya, karena kami memiliki beberapa tahapan ya. Yang pertama itu adalah tahapannya adalah audiensi. Kita sudah melaksanakan audiensi di 3 wilayah ya, yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya. Kemudian yang kedua adalah penyusunan ya, rakor dulu ya, rakor bahasa Jawa dan rakor bahasa Madura. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan modul bahan ajar, keempat adalah bimbingan teknis. Kemudian setelah bimbingan teknis ini ada tahapan, yaitu tahapan pengimbasan. Jadi proses kita sekarang pada saat ini adalah pada proses pengimbasan. Jadi kita masih menunggu hasil dari beberapa wilayah tersebut untuk mengirimkan hasil pengimbasan itu kepada kita. Jadi prosesnya pada tahapan sampai pengimbasan untuk pada saat ini. Pada tahun ini. Iya. Nah, tadi sempat disebut ada beberapa kabupaten dan kota tadi ya, Bu. Nah, tapi kan di Jawa Timur ini tentunya ada beberapa bahasa daerah gitu ya. Nah, kegiatan RBD ini berfokus pada beberapa bahasa, Bu, dan di wilayahnya itu di mana saja, meliputi mana saja. Karena kita sudah melakukan revitalisasi bahasa daerah itu sudah tahun 2023 ya. Tahun pertama itu kita merevitalisasi bahasa pada wilayah yaitu 4 kepulauan Madura, yaitu Pamekasan, Sumeneb, kemudian Bangkalan, dan Sampang ya. Kemudian Banyuwangi ya. Kemudian tahun 2024 itu kita ditambah lagi 2 kabupaten, yaitu 2 kabupaten Pendalungan, yaitu Kabupaten Situbondo dan Bondowoso. Kemudian pada tahun ini kita menambah lagi 3 wilayah, yaitu wilayah Surabaya, wilayah Gresik, dan wilayah Sidoarjo untuk bahasa Jawa, seperti itu. Begitu ya, Bu ya. Nah, fokus pada episode ini kan bimbingan teknis ya, Bu ya. Tapi ini kita masih baru lapisan atasnya saja ini yang kita bahas. Nah, untuk fokus kepada bahasan bimbingan teknis, kita perlu jeda sejenak, Bu. Jadi jangan kemana-mana, sahabat bahasa. Kita akan kembali untuk membahas lebih dalam BIMTEK Guru Master ini setelah yang satu ini. Alhamdulillah, puji syukur kong Gusti Allah Agung.
Terima kasih para sahabat bahasa yang telah menantikan kedatangan kami kembali ya. Untuk selanjutnya bahasannya adalah tentang sudah terfokus kepada BIMTEK ini, Bu. Bagaimana, Bu, kegiatan BIMTEK ini kira-kira menarget wilayah mana saja, Bu, untuk tahun ini maupun yang sudah berlangsung atau yang sudah dilaksanakan, gitu, Iya. Ibu. Tahun 2025 ini kita masih tetap ya 4 wilayah kepulauan, 2 wilayah Pendalungan, 1 Kabupaten Banyuwangi, dan 3 wilayah Jawa yaitu Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Jadi berarti pengimbasannya nanti harus lebih dari yang kemarin. Karena hasil pengimbasan tahun 2023 sampai 2024 itu sudah sampai 11.869. Ada 124 SD yang sudah mengimbaskan, kemudian ada 202 SMP yang sudah mengimbaskan, yang sudah dilaporkan kepada kami, yang sudah dilaporkan di Badan Bahasa Direkbastra. Jadi ada juga, kami juga sudah melaksanakan FTBI ya, dengan 280 penonton secara luring, kemudian ada 3.823 secara YouTube penontonnya. Jadi luar biasa sambutan mereka, antusias mereka terhadap bahasa daerahnya. Jadi seperti itu, Luar Mas. biasa. Ya. Tadi Ibu sempat menyebut SD dan SMP begitu ya, Bu ya. Ini para sahabat bahasa kan belum tahu sebenarnya. Saya juga ini bertanya-tanya apakah RBD ini hanya di SD SMP saja atau bagaimana, dan mengapa hanya difokuskan ke situ saja mungkin. Barangkali Bapak Ibu bisa menyampaikan bagaimana. Karena ini adalah Festival Tunas Bahasa Ibu ya. Jadi revitalisasi bahasa daerah khusus Provinsi Jawa Timur ini adalah Tunas Bahasa Ibu ya, masih belum ke komunitas. Jadi selayaknya yang diimbaskan itu adalah anak-anak SD dan SMP. Jadi SMA tidak ya. SMA mungkin nanti ada teater yang pernah diketahui oleh Mas Balok dan sebagainya. Jadi kita lebih fokus kepada SD dan SMP. Jadi guru-guru yang sudah mengikuti pelatihan guru master tersebut wajib mengimbaskan kepada teman sejawatnya dan kepada murid-muridnya. Dan dengan mengimbaskan itulah lahirlah tunas-tunas bahasa ibu ya, yang kemudian diperlombakan secara tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi, dan nanti yang menang di provinsi itu nanti akan dikirim ke Jakarta ya, seperti itu prosesnya, seperti itu ya. Jadi kemarin itu laporan di Rekbastra itu bahwa Provinsi Jawa Timur sudah menghasilkan 11.869 dengan total SD 124 dan SMP-nya 202. Seperti itu. Mungkin ini tahun 2025 akan bertambah lebih banyak lagi karena kita Amin. lebih pada ada 3 wilayah tersebut. Ya, lebih banyak guru Ibu. Iya. Kalau tadi sempat disebut ya, Pak, kalau SMA berarti ada teater begitu, tetapi kita masih belum ke arah sana ya, Bapak dan Ibu ya, begitu. Atau Pak Balok barangkali mau menambahkan tentang kegiatan RBD ini di SMA, barangkali apakah itu akan menjadi visi kedepannya atau bagaimana begitu, Pak? Untuk SMA Ya. ini sebenarnya RBD itu untuk tunas bahasa. Ya. Jadi kalau SMA sudah melebihi tunas. Melebihi tunas. Kalau tunas kan untuk anak-anak SD sama SMP. Nah, kalau materi untuk bahasa daerah yang lain di Jawa Timur, mungkin Pak Balok bisa menjelaskan, Pak, materinya apa saja dan pelaksanaannya bagaimana, Pak? Untuk materi. Ya, Materi bahasa Jawa, terus ya, bahasa Madura, ada terus bahasa Osing. Nah, sebenarnya materinya sama itu kalau di Madura itu ada carakan itu, kalau di Jawa itu seperti aksara honocoroko, seperti itu. Dan yang kedua itu menembang, seperti itu. Terus ada menulis cerpen juga. Untuk carakan ini diampu oleh Pak Miswan. Pak Miswan itu ahli dalam hal menulis carakan. Terus ada menulis cerpen itu Pak Matoyu. Nah,
Matoyo itu cerpenis, tapi cerpenis dalam bahasa Madura. Madura. Gitu. Nah, itu Bisa didekatkan lagi Pak mikrofonnya. juga ada menembang. Menembang itu Pak Zainullah. Kalau juga ada Pak Zainullah itu dari Pamekasan ya, seperti itu. Terus Pak Tola Adi juga dari Sumen. Oh, Pak Tola Adi? Pak Tola Adi Pamekasan. Itu saya tahu, itu teman saya itu Pamekasan semuanya itu. Siapa? Sama Toyo. Terus mendongeng ada Pak Afan. Nah, Pak Afan itu kalau Pak Afan dari Sumenep. Nah, Bu Isa. Bu Isa. Kalau Bu Isa itu Carakan. Ya. Ya, seperti itu. Terus ada melawak tunggal. Melawak tunggal itu Mas Habib. Pak Mas Habib. Itu melawak tunggal Madura ini ya. Iya. Bukan Jawa, bukan Using. Dari Madura, Mas Habib sama Mas Fahur Rozi. Seperti itu. Terus ada pidato. Pidato yang dari Bondowoso. Bondowoso atau situ Bondo Pak Kukun itu. Bondowoso. Bondowoso ya. Nah, itu juga terus Pak Hafid dari Pamekasan. Itu untuk pidato. Nah, untuk mendongengnya itu Pak Dedi Murdini itu dari Situ Bondo. Nah, teman-teman Situ Bondo juga dari Madura, yaitu Mas Afan. Ya, jadi kita minta teman-teman dari Madura itu semuanya maestro-maestronya itu juga dari Madura. Dari Madura. Itu untuk Madura ya Pak ya, bahasa daerah Madura. Nah tentunya setelah BIMTEK ini kan ada semacam tindak lanjut atau langkah selanjutnya ya Bu ya, berupa pengimbasan ya. Nah untuk pengimbasan tidak kita bahas di segmen ini, kita perlu jeda sebentar. Untuk sahabat bahasa mohon ditunggu ya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Untuk pelaksanaan BIMTEK ini bagaimana Bu Naila? Kira-kira pelaksanaannya yang sudah berlangsung ini bagaimana Bu? Baik Mas Eki, untuk pelaksanaan BIMTEK Guru Master itu kami sudah melaksanakan di Hotel Santika Pandeglang Surabaya, itu untuk BIMTEK Bahasa Jawa. Jadi pesertanya itu dari guru-guru SD dan SMP yang berasal dari 3 wilayah, dari Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik. Jadi mereka itu 72 orang atau 72 peserta berkumpul di Hotel Pandeglang untuk mengikuti 7 materi. Dan materinya itu Bu Naila bisa didekatkan ini sedikit mikrofonnya ya lebih jelas. Ya, baik. Mereka itu peserta mendapat 7 materi berbahasa Jawa, yaitu materi mendongeng berbahasa Jawa, materi menembang, materi membaca dan menulis cerkak atau cerpen berbahasa Jawa, kemudian menulis dan membaca guritan atau puisi berbahasa Jawa, dan membaca dan menulis aksara Jawa, serta melawak tunggal. Jadi itu materi-materinya yang diperoleh peserta selama mengikuti BIMTEK. Mereka melaksanakan kegiatan itu selama 5 hari dari tanggal 21 sampai dengan 25 Juli 2025. Jadi seperti itu Mas pelaksanaannya. Itu untuk ini ya Bu ya, bahasa Jawa ya Bu Bahasa ya? Jawa. Bahasa Jawa.
Selamat datang kembali sahabat bahasa. Untuk segmen ini kita akan membahas proses selanjutnya dari setelah BIMTEK ya, Bu. Yaitu pengimbasan. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk pengimbasan ini, prosesnya sudah sampai mana dan sudah bagaimana keberlangsungan pengimbasan ini? Terima kasih Deki. Proses pada tahapan tahun 2025 ini revitalisasi bahasa daerah Provinsi Jawa Timur adalah kita sudah memberikan contoh ya pengimbasan seperti kita kirimkan kepada masing-masing grup wilayah tersebut semacam Google Drive ya untuk mengirimkan kepada kami laporan itu. Jadi laporannya itu pertama adalah mereka mendata mulai dari nama, dari SD mana ya, terus guru utamanya siapa, itu lengkap sekali dengan nicknya dan sebagainya. Kemudian untuk siswa juga seperti itu. Jadi masing-masing guru yang sudah melakukan pelatihan guru master itu wajib mengimbaskan kepada teman sejawatnya. Kemudian dari masing-masing guru master tersebut harus mengirimkan hasil pengimbasan itu kepada kami. Itu semacam tagihan lah, gitu ya, wajib itu. Jadi tagihan. Jadi dengan data-data tersebutlah kemudian mereka sudah mengirim ke Google Drive kepada kami. Data tersebut kami akan mengolahnya dan akan mengirimkan kepada Badan Bahasa itu Rekbastra. Jadi nanti proses itu akan terlihat apakah kita akan mengalami penurunan secara pengimbasan tahun kemarin atau kita mengalami peningkatan yang luar biasa. Itu bisa dilihat nanti di akhir November. Karena kami meminta pengimbasan itu ada lini masanya, yaitu mulai bulan Juni sampai bulan awal November. Karena apa? Karena kita setelah pengimbasan ini ada pemantauan, Dik. Jadi ada semacam pemantauan, kita nanti akan datang kepada wilayah-wilayah tersebut, kita akan memberikan laporan, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan, ini loh wilayahnya Bapak Ibu mengimbaskan segini. Jadi kami melaporkan itu kepada Dinas Pendidikan. Jadi biar ada semacam imbal balik ya, ternyata kabupaten mana yang paling banyak, seperti itu. Dan itu nanti bisa terlihat ketika hasil pengimbasan itu misalnya saja akan data itu kan kita kirim tuh di Rekbastra di Badan Bahasa. Kemudian dari catatan itu akan terlihat mana kira-kira kabupaten mana yang sangat kuat ya dalam hal pengimbasan, seperti kemarin yaitu pengimbas terbanyak adalah Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Banyuwangi yang mendukung revitalisasi bahasa daerah secara penuh. Jadi dua kabupaten tersebut yang mendapatkan penghargaan itu dari Badan Bahasa. Itu tahun berapa, Bu? Tahun 2024. Ya, mungkin tidak tahu sekitar 2025 nanti kabupaten mana yang akan mendapatkan penghargaan itu. Kita tidak tahu karena itu akan terlihat bagaimana pengimbasan itu terlihat ya. Apakah nanti ada kabupaten atau 3 wilayah di Jawa itu, misalnya Sidoarjo kah, Surabaya kah, atau Gresik. Mungkin seperti itu. Karena kan semakin banyak ya lokusnya, semakin banyak bahasanya juga bertambah. Seperti itu, Dek. Ya. Ini berarti masih saat ini masih proses begitu ya, Bu ya? Ya, betul, proses. Nah, kalau sejauh proses ini apakah sudah bisa apakah sudah ada hasil-hasil atau kira-kira sampai mana, Bu, pengimbasannya ini kalau dari laporan dari mereka? Ya, karena kita bisa melihat ya, kita memiliki email Molin Basra Provinsi Jawa Timur, kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Mereka dalam proses, jadi saya tidak bisa berapa Bu dan sebagainya, tapi masing-masing wilayah sudah melakukan itu, dan itu saya lihatnya di grup ya, di masing-masing grup itu mereka mengimbaskan ini dan mereka didukung oleh Dinas Pendidikan masing-masing wilayah. Jadi jujur saja luar biasa. Jadi geliat yang mereka terhadap bahasa daerahnya itu luar biasa. Jadi mudah-mudahan tahun 2025 ini Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur bisa melaporkan pengimbasan yang luar biasa. Seperti itu. Memangnya bentuk pengimbasan itu seperti apa sih, Bu, dari guru-gurunya itu? Jadi gini, kalau kan guru master itu sudah dilatih oleh kami ya, oleh para maestro-maestro hebat tersebut. Kemudian mereka harus mengimbaskan kepada guru teman sejawatnya. Karena kami sudah membekali 7 materi itu, mereka harus mengimbaskan itu kepada teman sejawatnya. Dan tentunya mendapatkan dukungan dari kepala sekolahnya, harus izin kepala sekolah, harus ada izin dari Dinas Pendidikan, biar mereka lebih tenang mengimbaskannya, seperti itu. Dan kemudian mereka juga mengimbaskan kepada murid-muridnya. Jadi
lini masa tahapan itu adalah salah satunya adalah Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat kabupaten. Jadi audiensi pertama kita sudah memberikan informasi tersebut ke Dinas Pendidikan, Pak, Bu, nanti itu harus ada di FTBI tingkat kabupaten untuk menyaring anak-anak yang mendapatkan juara satu itu untuk tingkat provinsi, seperti itu. Dan alhamdulillah ketika saya membuka beberapa Google Drive-nya itu mereka sudah ada yang melaporkan itu. Nah, mudah-mudahan saja nanti di awal November kita selesai dan mendapatkan hasil yang sangat bagus maksimal ya, Bu. maksimal lah paling tidak. Amin. Amin, amin. Harus melebihi tahun lalu. Ya, betul. Baik. Jadi RBD ini kan apa ya, merupakan komitmennya Balai Bahasa begitu ya Bu, untuk melestarikan bahasa daerah di wilayah kerja Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur ya. Nah, harapannya RBD ini bisa menjadi bisa berjalan sesuai dengan harapan, terus targetnya amin melampaui tahun lalu. Kemudian semangat semangat anak-anak atau semangat teman-teman untuk melestarikan bahasa daerah itu juga semakin berkobar gitu. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir pada siniar hari ini, sudah memberikan paparan-paparannya tentang RBD sehingga teman-teman sahabat bahasa ini bisa lebih tahu dan lebih dekat dengan revitalisasi bahasa daerah di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur gitu ya. Dan untuk sahabat bahasa jangan lupa untuk tetap mengikuti kanal YouTube Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Jangan lupa juga konten ini disukai dan jangan lupa untuk berkomentar. Terima kasih, sampai jumpa di siniar episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Trigata Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi, Sepenindo, jaya, 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 luar biasa. Kita aturaken puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun maringi kita silakan